Ketika kita bicara masalah sistem pendidikan tinggi di Indonesia, kita bisa membicarakan berbagai macam hal. Seperti rendahnya gaji dosen, mismatch antara dunia kuliah dengan dunia kerja, ketimpangan akses, kesenjangan kualitas antar universitas, dan masih banyak lagi. Tapi ternyata ada satu masalah yang sama pentingnya, tapi mungkin luput dari perhatian kita semua. Perkenalkan, saya Cakra, dan di video kali ini, saya akan menjelaskan masalah dari sistem publikasi ilmiah di Indonesia. Jadi, penelitian tahun 2022 yang ditulis oleh dua peneliti dari Charles University bilang bahwa Indonesia adalah negara terbanyak kedua yang menyumbangkan artikel di jurnal-jurnal terindikasi predator dalam rentan waktu 2015 hingga 2017. Kemudian, riset yang dilakukan oleh peneliti BRIN yang tergabung dalam Markopus Cornell. Jadi mereka itu mensurvei 18 dari 198 perguruan tinggi di Indonesia yang terdiri dari PTN, PTKL, dan PTAN. Dan dari 18 perguruan tinggi tersebut, mereka mengambil sampel sebanyak 158 guru besar dengan 4.742 artikel yang sudah terindeks Scopus untuk ditelusuri kredibilitasnya. Dan hasilnya mengejutkan. 8 dari 10 guru besar di Indonesia, baik disengaja ataupun tidak, itu menerbitkan jurnal-jurnal predator sebanyak 1.363 artikel atau hampir 30% dari sampel yang diambil. Oke, sekedar informasi dan tambahan konteks. Jurnal predator adalah jurnal yang berorientasi profit dan proses penerbitannya tidak melalui peninjauan ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan. Biasanya menjanjikan publikasi ilmiah yang cepat dalam waktu hitungan bulan, asalkan uangnya ada. Kemudian, jurnal ilmiah bisa disebut sebagai jurnal predator jika berstatus discontinue pada indeks Scopus maksimal hingga 1 tahun pasca artikel penulis terbit dalam jurnal tersebut. Nah, dari penjelasan tadi, kita bisa mendapat gambaran kalau masalah publikasi ilmiah di Indonesia adalah sesuatu yang gawat dan mesti ditangani secara serius. Karena kalau misalnya masalah ini dibiarkan dan dibiarkan secara terus-menerus, maka tinggal menunggu waktu hingga dunia akademis Indonesia kehilangan kredibilitas dan kepercayaannya di mata komunitas ilmiah internasional. Dan hasil riset atau publikasi ilmiah yang tidak melewati peninjauan, review, dan validasi yang baik, itu hanya akan menjadi bumerang, tidak hanya untuk kualitas ilmu pengetahuan dan inovasi, tapi juga bagi keberlangsungan peradaban manusia dan negara di masa depan. Karena kalau misalnya kita membuat kebijakan berdasarkan hasil riset yang tidak akurat, maka sudah pasti kita akan mendekatkan diri dan negara kita kepada kehancuran. Dan bukan tidak mungkin, kepercayaan masyarakat akan akademisi-akademisi akan semakin dan semakin menurun. Terus kira-kira kenapa sih jurnal predator di Indonesia terjadi secara masif? Hal ini salah satunya disebabkan oleh adanya kewajiban dosen untuk menerbitkan artikel di jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional bereputasi. Kewajiban ini menjadi salah satu syarat dosen untuk mendapatkan tunjangan profesi, yang mana ini diatur dalam Permenristek-Dikti nomor 20 tahun 2017. Selain itu, ada juga syarat publikasi jurnal internasional berindeks Scopus atau Web of Science bagi para dosen yang ingin naik jabatan, dari lektor kepala ke jabatan profesor atau guru besar. Well, tujuan dari peraturan ini datang dari niat yang baik sebenarnya, yakni untuk mendorong kualitas akademisi di Indonesia. Dimulai dari membiasakan dosen untuk menulis, hingga mendorong mereka berkontribusi di tingkat global. Namun sayangnya, kebijakan ini justru jadi masalah ketika oknum akademisi mencari jalan pintas untuk penerbitan jurnal. Ditambah lagi, gaji rendah dengan beban kerja melimpah dan ekosistem riset yang tidak memadai membuat oknum dosen mencari joki atau menerbitkan artikel di jurnal-jurnal predator. Terus, gimana cara kita bisa keluar dari masalah-masalah tersebut? Pembuat kebijakan mesti berhenti untuk memuja kuantitas dan indeks. Karena perkembangan ilmu bukan hanya soal kuantitas publikasi, tapi juga kontribusi riset terhadap pemecahan masalah ilmiah. Contohnya, penelitian tahun 2015 yang ditulis oleh peneliti dari The Ohio State University
Karolinska Institute, Rathenau Institute, dan Nobel Prize Museum menemukan bahwa para pemenang Nobel di bidang fisiologi atau kedokteran menghasilkan lebih sedikit naskah publikasi dibandingkan rekan sejawat lainnya. Sementara di bidang filsafat, ada Edmund Gratier, filsuf Amerika, yang hanya menulis 2 artikel dan 1 resensi buku catatan sepanjang karir filsufnya, tapi mampu mendorong arah kajian filsafat pengetahuan. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah publikasi tidak menentukan kontribusi ilmuwan terhadap perkembangan bidang ilmunya. Karena tidak tepat jika mengukur performa akademisi dari jumlah publikasinya. Dan kebijakan ini semakin problematik ketika dipadukan dengan keharusan publikasi di jurnal terindeks oleh lembaga tertentu seperti Scopus dan Web of Science yang kemudian dijadikan satu-satunya jaminan mutu. Seolah-olah jika terbit di jurnal terindeks Scopus, sebuah artikel sudah pasti bagus. Padahal ada juga ratusan jurnal predator yang ada dalam indeks Scopus. Yang berarti sebuah artikel yang terbit dalam jurnal terindeks Scopus belum tentu baik, dan sebaliknya artikel yang terbit di jurnal tidak terindeks Scopus belum tentu buruk. Dan ya, itu saja penjelasan terkait masalah publikasi ilmiah di Indonesia. Terima kasih sudah menonton.